teman-teman, hari ini kita belajar tematik lagi ya, masih tema 1. Ya, kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman, sebelumnya di bumi kita ini ya terdiri dari 2, makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang hidupnya saling berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Ya, sebelum kita ke slide, Miss Nur akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan tak hidup. Teman-teman, tahukah kalian makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang tak hidup adalah meja, kursi, sepeda, lemari, apalagi ayo. Ada tas, boleh. Apalagi sepatu, boleh. Ya, bisa ulang sekali lagi ya teman-teman. Makhluk hidup itu yang Allah ciptakan ada 3, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan yang tidak hidup adalah meja, kursi, sepeda, lemari, tas, dan sepatu. Teman-teman mau tahu ciri-cirinya, penjelasannya lebih lanjut? Ya, simak slide yang akan Miss Nur sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh my God, and to me the knowledge. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, teman-teman, di sini Miss Nur akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makhluk hidup dan tak hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup dan apa sih yang membedakan dengan makhluk tak hidup? Ya, kalau makhluk hidup itu bernapas, bergerak, berkembang biak, sedangkan makhluk benda tak hidup tidak dapat melakukan semua itu. Nah, ciri yang pertama apa? Yang pertama adalah makhluk hidup bernapas atau disebut juga dengan respirasi, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi ketika teman-teman menghirup udara, nah itu adalah teman-teman menghirup oksigen. Dan ketika teman-teman mengeluarkan udara dari hidung, maka itu adalah karbon dioksida. Ya, manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan hewan ada yang dengan paru-paru, insang, trakea, atau permukaan kulit. Dan tumbuhan bernapas melalui mulut daun dan pori-pori pada cabang atau batang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, alat untuk bernafas ada paru-paru, trakea, insang, ya, dan stomata. Yang kedua, membutuhkan makan dan minum. Ya, pasti kita semua manusia membutuhkan makan dan minum. Untuk apa sih? Untuk menghasilkan energi. Energi yang kita butuhkan itu untuk apa? Untuk aktivitas dan berkembang, bertahan hidup ya. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan juga butuh makan, tapi berbeda makanannya. Ya, sebagai nilai ukrohwi, teman-teman buka surat Al-Maidah ayat 88, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu makhluk hidup bergerak. Ya, teman-teman, kita manusia pasti setiap hari kita bergerak. Alat geraknya apa? Kaki, betul. Ya, dan hewan seperti burung contohnya bergerak dengan sayap. Dan tumbuhan juga bergerak. Tapi sulit diamati kalau tidak menggunakan alat khusus. Ya, di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 Allah menjelaskan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin Allah rizkinya. Ya. Yang keempat, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ya, teman-teman,
Bisa nggak teman-teman membedakan kenapa sih saya dari kecil sampai sekarang kok tingginya bertambah? Ya, itu karena teman-teman mengalami pertumbuhan. Lihat deh foto teman-teman lagi kelas 1. Berbeda kan dengan sekarang? Iya, artinya teman-teman mengalami pertumbuhan. Ya, itu karena apa? Teman-teman makan. Ya, makhluk hidup tumbuh karena memiliki sel-sel yang berkembang di dalam tubuhnya dari makanan tadi ya, teman-teman. Nah, refleksi ukrawinya, janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaklah dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Ya, teman-teman, Miss Nur ingatkan kembali ya. Nih bagi teman-teman yang masih minum sambil berdiri, ya sekarang duduk ya, karena sudah ada hadisnya. Yang kelima, makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsangan. Teman-teman pernah nggak ketika teman-teman memegang panci panas, langsung tangan teman-teman gitu, langsung menarik gitu. Nah, di situ disebutkan ya, maka jika tanganmu secara tidak sengaja menyentuh benda panas, maka kamu langsung menarik menjauhi benda panas tersebut kan? Ya, pernah kan ya teman-teman? Nah, terus ada juga nih tumbuhan putri malu. Teman-teman sudah pernah melihat belum? Tumbuhan putri malu itu yang ketika kita menyentuhnya maka dia akan menutup. Dan siput, hewan siput ini ketika kita menyentuh pasti dia langsung masuk ke dalam cangkangnya. Ya, itu namanya menerima dan menanggapi rangsangan. Yang keenam, ya, makhluk hidup berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Nah, semua makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah. Ya, di sini contohnya ada gambar ayam ya teman-teman. Ya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Iya, agar dia tidak punah. Kalau ayam tidak bertelur, ayamnya nanti mati, tidak ada generasinya. Seperti itu teman-teman. Tumbuhan juga berkembang biak loh dengan cara biji, tunas, dan spora. Dan ingat proses perkembangbiakan tumbuhan itu dibantu oleh manusia dan juga hewan. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman. Tugas hari ini adalah mengerjakan latihan di modul. Tapi tidak perlu difoto ya. Cukup mengerjakan saja di modul. Ya, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda belajar hari ini, serta anak-anak Miss yang telah membaca dan mengerjakan tugas hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktunya.